Hello, we're excited to show you our native speech capabilities. Dia berhenti mengirim pesan. Balasannya berubah menjadi jawaban dingin satu kata. Tiba-tiba, wanita yang dulunya menginginkan perhatianmu, kini bersikap seolah-olah kamu tidak ada. Dan kamu duduk di sana bertanya-tanya apa yang salah. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika seorang wanita mulai mengabaikanmu, itu bukanlah saatnya untuk mengejar. Itu adalah saatnya untuk bangkit. Dalam video ini, kita akan menggali ketenangan brutal dari stoikisme dan menunjukkan kepadamu persis bagaimana merespons ketika dia berpikir dia bisa mempermainkan pikiranmu. Kamu akan belajar mengapa diam berbicara lebih keras daripada amarah, mengapa ketidakpedulian lebih menyakitkan daripada obsesi, dan bagaimana memilih harga diri daripada validasi dapat sepenuhnya menghancurkan egonya. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang evolusi. Dia mengharapkanmu hancur, tetapi kali ini kamu menghilang seperti hantu. Tenang, stoik, tak terpengaruh. Biarkan dia merasakan ketiadaan energimu, karena ketiadaan itu bukanlah keheningan, itu adalah badai. Mari kita mulai. Mengapa dia mengabaikanmu dan apa artinya sebenarnya? Kamu perlu memahami ini dengan jelas. Ketika seorang wanita mengabaikanmu, itu adalah ujian. Entah dia menyadarinya atau tidak, itu adalah manuver kekuasaan. Dia mengamati untuk melihat seperti apa dirimu. Apakah identitasmu bergantung pada perhatiannya? Akankah kamu hancur begitu dia menarik diri? Akankah kamu mengejar validasi seperti pria lain? Atau akankah kamu tetap tenang, teguh, dan tak tersentuh? Kaum Stoa tidak pernah meminta perhatian. Mereka menguasai dunia batin mereka dan membiarkan dunia luar bereaksi. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Jadi apa yang dilakukan seorang pria Stoa ketika seorang wanita mulai mengabaikannya? Dia tidak melakukan apapun, dan ketidakberadaan itu adalah skalanya. Dia mengharapkan reaksi. Dia mengharapkan emosi, tetapi keheninganmu lebih mengganggunya daripada 1000 pesan sekalipun, karena itu membuktikan sesuatu yang sangat mengganggu. Kamu tidak membutuhkannya. Dan saat itulah dia menyadari bahwa ego yang coba dia pamerkan baru saja bertabrakan dengan hukum Stoa. Pelajaran pertama, lepaskan diri untuk mendominasi. Epictetus mengajarkan, kita menderita bukan karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi karena penilaian kita terhadapnya. Diabaikan hanya menyakitkan ketika Anda menyebutnya sebagai penolakan. Sebaliknya, lihatlah sebagai informasi. Dia menunjukkan siapa dirinya. Seorang wanita yang menjauh tanpa komunikasi, tanpa rasa hormat, baru saja menyingkirkan dirinya dari hidup Anda. Biarkan saja, Anda tidak membutuhkan penutupan, Anda membutuhkan kejelasan. Dan kejelasan mengatakan jangan pernah mengejar apa yang mencoba meninggalkan Anda. Pelajaran kedua, hormati diri Anda lebih dari Anda mendambakan perhatiannya. Setiap pesan ganda, setiap penjelasan, setiap permohonan validasi mengikis inti maskulinitas Anda. Dia tidak menghormati pria yang tidak bisa pergi. Seneca berkata, siapa yang berani, dia bebas. Ketika Anda memilih kedamaian Anda daripada perhatiannya, dinamika akan berubah. Anda berhenti bereaksi dan mulai merebut kembali kendali. Dan dia akan merasakan perubahan itu. Pelajaran ketiga, biarkan ketidakhadiran berbicara atas nama Anda. Jangan blokir dia, jangan menyindir dia di Twitter, jangan umumkan kepergian Anda. Diam saja. Biarkan dia menonton cerita-ceritamu dan bertanya-tanya mengapa kamu tidak lagi menonton ceritanya. Biarkan dia mengirimkan hai 2 minggu kemudian dan tidak menerima balasan. Ketiadaan Anda bukanlah hal sepele, melainkan kekuatan yang besar. Pelajaran keempat, investasikan dirimu bukan pada ilusi. Gunakan jarak untuk meningkatkan diri. Olahraga, bisnis, persaudaraan, pikiran. Setiap energi yang pernah kamu berikan kepadanya, curahkan untuk menjadi pria yang tidak hanya menarik, tetapi juga berkuasa. Karena ketika kamu berevolusi dalam senyap, kamu akan kembali tanpa dikenali. Dan dia akan menyadari bahwa dia tidak pernah memiliki versi lengkap dirimu, hanya draftnya. Pria yang kamu jadi tidak akan pernah menoleh ke belakang. Sekarang, perhatikan aplikasi modern ini. Bagaimana beralih dari kelemahan menjadi pejuang. Mari kita jujur, ketika seorang wanita mengabaikan mereka, kebanyakan pria jatuh dalam salah satu dari 3 jebakan. Mereka memohon, mereka menyerang, atau mereka mengunggah dan pura-pura bahagia. Ketiganya mengirimkan pesan yang sama, aku tidak baik-baik saja tanpamu. Tetapi pria yang Stoa menghilang dari radarnya. Dia tidak memposting kutipan patah hati, dia tidak bermain-main.
Dia membiarkannya pergi karena dia mengerti bahwa apapun yang menjauh dari kedamaian tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal. Anda di sini bukan untuk meyakinkan siapapun tentang nilai Anda. Anda di sini untuk menguasai diri Anda sendiri. Dan inilah ironinya. Ketika dia merasakan jarakmu, ketika dia melihat pertumbuhanmu, ketika dia menyadari kamu tidak menunggu, saat itulah egonya runtuh. Karena apa yang dia salah kira sebagai kendali, sebenarnya adalah belas kasihanmu. Dan sekarang, itu telah hilang. Biarkan dia duduk dalam keheningan. Sekarang, langkah Stoa terakhir. Dia mengabaikanmu, tetapi kamu tidak hancur. Kamu tidak mengejar, kamu tidak kehilangan dirimu, kamu berevolusi. Marcus Aurelius berkata, balasan terbaik adalah tidak seperti musuhmu. Jadi biarkan dia bermain-main, biarkan dia mencari reaksi, biarkan dia mengujimu. Kamu tetaplah api yang tenang, stabil, teguh, tak tergoyahkan, misterius. Pada akhirnya, seorang wanita yang mengabaikanmu hanyalah mengungkapkan apa yang dia hargai. Dan jika bukan kamu, itu kerugiannya. Pergilah dengan bangga, pergilah dalam senyap, dan saksikan ego yang coba melukaimu hancur di bawah berat ketidakpedulianmu. Kamu tidak dingin, kamu tenang, dan ketenangan itu menghancurkan segala sesuatu yang tidak layak.